Teman-teman sekalian, di bawah panas teriknya kota Ternate, hari ini saya akan mengajak kita sekalian untuk berkunjung lagi ke sebuah tempat wisata bersejarah di kota Ternate. Tempat ini namanya adalah Benteng Oranje. Nah, Oranje berarti menunjuk kepada Belanda, dan ini kita akan melihat secara lebih dekat apa saja yang ada dalam kompleks Benteng Oranje. Nah, ini mengisahkan tentang masa kejayaan bangsa Belanda. Nah, nanti sebentar kita akan lihat sedikit tentang sejarah dari tempat ini. Oke, sekarang kita akan berjalan-jalan untuk melihat apa saja yang ada di kompleks ini. Mari kita jalan. Wow, ini adalah lokasinya. Dan cuaca pada hari ini sangat panas sekali. Nah, ada catatan di sini. Di sini adalah situs ex gedung asrama Eropa. Wow. Berarti kompleks ini adalah situs gedung asrama Eropa. Wah, keren juga ya. Nah, sekali lagi teman-teman, kita pantas bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudara kita di tempat ini yang menjaga situs-situs ini, sehingga kita bisa datang melihat apa saja yang ada di sini. Teman-teman, kalau di sebelah sana adalah ex gedung Eropa, di sebelah sini adalah situs apa namanya ini? Situs ex gedung asrama Pribumi. Ada Pribumi dan Eropa. Wow, keren sekali. Ini asrama-asrama. Kita tidak tahu, ini mungkin asrama-asramanya karena ada tempat tinggalnya. Itu ada pintu-pintu masuk dan ada jendela-jendela di sebelah sana. Oke, ini adalah bentengnya, pintu masuk, dan ini sebetulnya hanya ruang kosong. Ya, mungkin dulu menjadi tempat tinggal, tapi sudah jadi tempat kosong, malah dijadikan sebagai gudang. Nah, kita lihat di sana karena dari kejauhan kita bisa melihat ada peralatan-peralatan seperti tenda dan lain-lain disimpan di sebelah sana. Tapi yang paling penting adalah tempat ini menjadi saksi bisu zaman Portugis Belanda, dan ditinggalkan atau diwariskan kepada kita sekalian, sehingga saat ini kita bisa melihat dengan jelas. Oke, ini area-area yang ada di dalam kompleks ini, dan kita akan berjalan ke bawah sana untuk melihat secara lebih dekat lagi apa saja yang ada di tempat ini. Oke, sekali lagi teman-teman, wow, tempat ini sangat rindang karena dipenuhi dengan pepohonan. Ya, memang harus ditanami pohon, kalau tidak akan merasa panas sekali, karena hari ini memang suasananya panas sekali. Oke, kita terus berjalan melintasi tempat ini. Ini adalah sebuah ruang terbuka, mungkin menjadi balai pertemuan. Wow. Ya, yang tinggal adalah bangunan-bangunan. Tapi yang paling penting adalah bangunan ini meninggalkan cerita dan kisah tentang kejayaan orang-orang Portugis, orang-orang Spanyol, orang-orang Belanda yang pernah datang ke Indonesia, teristimewa di Maluku Utara,
Ternate. Oke, ini adalah kompleks bentengnya. Wow, keren sekali. Di bawah terik panas matahari di kota Ternate. Kita berkesempatan untuk berjalan-jalan melihat kompleks benteng ini. Wow. Wow, rupanya kompleks ini sangat besar sekali. Nah, di bagian sini persis sama dengan di sisi sebelah kanan di awal perjalanan tadi. Ada benteng dan di dalamnya seperti ada kamar-kamar atau ruangan-ruangan. Oke, teman-teman, ini kompleks di bagian tengah. Data yang kita peroleh itu disebutkan beberapa hal. Benteng ini adalah benteng yang dulunya ditinggali oleh bangsa atau orang-orang Portugis. Dan dalam sejarah dikatakan bahwa Benteng Oranye didirikan pada tanggal 26 Mei tahun 1607 oleh Cornelis Mechilves de Jong. Nah, nama benteng ini baru diberikan pada tahun 1609 pada masa pemerintahan Sultan Mudafar. Nah, pemberian nama oleh Francois Wilted Benteng Oranye ini berasal dari bekas sebuah benteng tua yang dibangun oleh bangsa Portugis dan dihuni oleh orang Melayu, sehingga benteng ini diberi nama Benteng Melayu. Nah, lagi-lagi informasi yang didapatkan, benteng ini adalah bekas dari benteng yang didirikan oleh orang-orang Portugis. Karena memang jauh sebelum itu orang-orang Portugis sudah lebih dahulu datang ke Indonesia, khususnya di Maluku Utara. Nah, teman-teman sekalian, kita terus berjalan melintasi kompleks Benteng Oranye ini. Kita sudah mendapatkan sedikit catatan mengenai tempat ini, dan ini adalah bagian seperti yang sudah saya katakan tadi. Ada ruang-ruang seperti kamar, seperti yang terlihat di sini, pintu masuk, dan ada ruang di sana, ada pintu dan juga jendela-jendela. Tapi kan kita tidak pernah tahu apa saja yang ada di dalam sini. Coba kita mendekat untuk melihat. Oh, dan ternyata ini ruang kosong. Ya, seperti bunker begitu. Tapi mungkin ya sebagai benteng, disebut benteng, maka ini menjadi tempat tinggal, tempat persembunyian atau apapun namanya. Yang pasti ada ruangan-ruangan dan ada pintu dan jendelanya. Wow. Itu teman-teman. Di sebelah sana mungkin kafe karena banyak orang duduk santai di sebelah. Oh, ada tulisan-tulisan apa di sini? Tapi tulisan dalam bahasa apa saya tidak tahu karena tidak terlalu jelas tulisannya. Oke. Ini adalah salah satu pintu masuknya. Oh, baru ini dari ternyata ini juga pintu masuk dan pintu keluar. Oh, dari bagian belakang kita bisa melihat peninggalan-peninggalan zaman Belanda dulu. Nah, ini tampak ini meriam Belanda ini. Kalau di K biasanya disebut dengan kasbir. Ini. Oke, ini kita bisa melihat. Wah, suasananya keren sekali. Wow. Oh, kita akan coba naik ke atas sana.
dari atas sana untuk kita bisa melihat apa saja yang ada di kompleks ini. Mungkin akan lebih jelas kita akan melihat dari ketinggian. Nah, Fort Oranje. Wow, Benteng Oranje. Nah, ini adalah pintu masuknya ternyata. Oke, namanya juga benteng, maka temboknya harus tinggi. Nah, pintunya seperti ini. Wow, wih, ini kayak zaman dulu, ini keras sekali. Nah, coba kita naik untuk melihat secara lebih dekat apa saja yang ada di atas ini. Oke, ini tangga-tangga naiknya. Saya akan mencoba naik untuk melihat apa saja yang ada di atas sana. Ya, ini juga kita akan disuguhi dengan pemandangan kota Ternate. Wah, ternyata teman-teman, di atas ini kompleksnya besar sekali. Kompleks besar sekali. Wah, ada satu lonceng di sini. Wow, keren sekali. Ada lonceng, dan ini adalah bangunan lantai 2 di dalam kompleks ini. Oke, jadi teman-teman, di tepat di atas kepala saya ini ada sebuah gong besar, lonceng. Wow, loncengnya besar sekali. Saya tidak tahu ini fungsinya untuk apa. Apakah untuk sebagai tanda panggilan? Tapi rata-rata lonceng adalah tanda panggilan bahwa orang harus berkumpul atau ada acara tertentu, maka harus dibunyikan. Oke, wow, loncengnya besar sekali, diameternya besar. Tapi yang pasti hari ini kita bisa mengunjungi sebuah tempat yang sangat bersejarah, kejayaan bangsa Portugis dan juga bangsa Belanda. Sekali lagi, tempat ini menjadi saksi sejarah bagi kita semua, teristimewa masyarakat yang berada di tempat ini, atau juga bagi teman-teman yang belum pernah datang ke tempat ini. Nah, saya bacakan, ini lokasinya terletak di pusat kota Ternate, wilayah Maluku Utara. Lokasi Benteng Oranje termasuk dalam wilayah Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah. Itu. Dan di sini juga data dikatakan bahwa sejak tahun 2016 itu Benteng Oranje telah beralih fungsi menjadi lokasi wisata benteng kota Ternate. Nah, itu sudah beralih fungsi, sama seperti benteng yang sebelumnya yang kita kunjungi. Selalu terjadi perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan, tapi juga terjadi sesuai dengan siklus politik dan lain-lain sebagainya, sehingga ada namanya berubah dan juga fungsinya juga mengalami perubahan. Nah, itu sesuai dengan perubahan pemerintahan, perubahan situasi politik, dan ya perubahan-perubahan lainnya. Intinya adalah menyesuaikan dengan keadaan setempat. Itu begitu teman-teman. Dan kita terus berjalan untuk melihat di bagian sana apa saja yang ada dalam lokasi ini. Oke, lagi-lagi suasana paling panas sekali. Oke, ini berada tepat di depan jalan raya, sehingga kita bisa melihat kota Ternate secara langsung. Tampak seperti ini. Wow. Nah, ini salah satu kekhasan dari Belanda, kasbir dalam bahasa K. Nah, meriam dalam bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, tuh langsung berhadapan dengan jalan raya. Dan satu yang menarik adalah ini adalah sungai buatan
yang mengelilingi benteng ini. Wah, keren juga. Sekali lagi, ini lokasi lantai 2 dari gedung dari area Benteng Oranye. Ya, sudah beralih fungsi sehingga banyak sekali ruangan-ruangan yang sudah dipakai sebagai gedung-gedung pemerintahan. Tadi saya lihat ada perpustakaan, juga ada gedung untuk PGRI dan lain sebagainya. Oke. Wah, ternyata lokasinya besar sekali. Wow. Oke, teman-teman, kita terus berjalan melintasi lokasi Benteng Oranye. Dan ini ada sebuah semacam jalan begitu menuju ke atas sana, tepat di lantai paling atas dari Benteng Oranye ini. Wow, kita disuguhi dengan Gunung Gamalama. Nah, iya, dari ketinggian ini kita bisa melihat secara lebih jelas dan lebih detail ruangan-ruangan dan gedung-gedung yang ada di kompleks Benteng Oranye yang sebelumnya merupakan bekas benteng yang dibangun oleh orang-orang Portugis atau orang-orang Portugal. Oke, anginnya sangat kencang sekali, teman-teman, karena memang kita lagi berada di ketinggian. Nah, dari sini baru kita bisa melihat secara lebih jelas gedung-gedung yang ada di bawah sana. Wow, susunan bebatuan. Akhirnya saya sudah naik di atas ini. Woi, sudah di ketinggian. Dari ketinggian ini kita bisa melihat Gunung Gamalama di atas sana dan juga jalan raya. Nah, langsung berhadapan dengan jalan raya Kota Ternate. Ada juga di sebelah sana ada hotel penginapan. Wah, keren sekali. Teman-teman sekalian, lokasi ini sangat besar. Bentengnya sangat besar sekali, sehingga butuh waktu yang cukup lama untuk bisa mengelilingi semua area benteng ini. Wow, semacam ruangan kosong, mungkin dulu dijadikan sebagai asrama, sebagaimana data yang ada di sini, asrama pribumi dan juga asrama orang-orang Eropa. Wow, tampak seperti ini, teman-teman. Dan menarik karena taman-tamannya juga bagus, dipenuhi dengan pepohonan hijau. Keren sekali, teman-teman. Mungkin ya ini sebagai usul ya, jauh lebih bagus dan lebih keren lagi kalau ada semacam museum begitu, sehingga selain datang melihat lokasi, kita juga bisa disuguhi dengan ya penjelasan tentang peninggalan apa saja yang ditinggalkan oleh orang-orang Portugis dan orang-orang
Belanda di tempat ini, tunjukkan dengan benda-benda peninggalan. Atau mungkin ada, tapi ya saya tidak tahu. Oke, kita terus berjalan dan mungkin kita berpindah lagi ke tempat yang lain karena lokasinya besar sekali dan saya juga capek jalan sampai capek karena lokasinya besar sekali teman-teman. Baru cuacanya panas sekali, saya sudah ireng, terus jalan di bawah terik kayak gini. Ya sebentar malam, setelah mandi berdiri depan cermin yang kelihatan cuma gigi tok. Tapi tidak apa-apa, yang paling penting adalah pengetahuan. Yang penting saya tetap manis. Sekali lagi teman-teman, kita terus berjalan sambil kita lihat ada setan yang naik mangga di atas sana. Yuk. Robot. Nah, itu loh. Teman-teman, yang menarik adalah ketika satu anak kecil ini dia naik pohon mangga, dia tanya sama saya dalam bahasa di sini toh, lagi ngerekam ya. Iya. Saya jawab iya, terus dia tanya, nama channelnya apa? Saya jawab Robot. Hai, bagian dari hiburan. Oke, kita terus berjalan dan melihat gedung-gedung peninggalan om-om Belanda dan om-om Portugis atau Portugal yang hari ini menang Piala Dunia melawan om-om Kroasia. Sekali lagi teman-teman, lokasi ini kemudian menjadi lokasi wisata dan tadi saya sudah lihat banyak orang-orang sedang mulai berkumpul dengan membawa barang dagangan, minuman, kue-kue untuk dijual. Karena sudah menjadi lokasi wisata, tentu banyak orang akan berkunjung sehingga baik untuk disediakan makanan dan minuman buat para pengunjung. Oke, kita terus berjalan ke bagian luar, melintasi tembok-tembok dari benteng Oranje, benteng om-om Belanda yang sudah kalah di Piala Dunia kemarin. Oke, kita akan lihat di bagian luar dari tempat ini. Masih banyak lokasi yang belum sempat saya kunjungi karena tempatnya terlalu besar. Nama siapa? Bikin apa di sini? Main-main. Ya, karena sudah menjadi tempat wisata, anak-anak juga datang menikmati suasana di benteng Oranje. Ini bentengnya dan ini tulisannya benteng Fort Oranje. Hari sudah mulai sore teman-teman, dan ini adalah bagian luar dari benteng Oranje. Banyak anak-anak kecil sudah mulai berdatangan dan berolahraga di tempat ini, tampak seperti ini. Jika mereka sekedar duduk-duduk dan menikmati suasana sore hari di kota Ternate. Ya, mumpung sekarang lagi masa liburan sehingga anak-anak punya banyak kesempatan untuk datang bermain-main. Oke, sekali lagi dari benteng Oranje, Kota Ternate, Maluku Utara. Terima kasih untuk semua berkah dalam.